kepada Ibu Niloh Purnamaswari Pranuanti SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Darsana dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putu Swadinda Cistaswari dengan NIM akhir 17. Dan saya Putu Novianti Dana Putri dengan NIM akhir 03. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai YCCK Darsana. Nah, yang pertama ada pendiri, asal mula, dan sumber ajaran menurut YCCK Darsana. Nah, YCCK Darsana adalah salah satu bagian dari filsafat India atau Sat Darsana yang usianya lebih tua dari sistem filsafat Nyaya. Nah, sistem filsafat YCCK dipelopori oleh Maharshi Kanada, yang juga dikenal sebagai Resi Uluka atau kata Uluka yang berarti burung hantu. Nah, sehingga sistem ini dikenal juga sebagai Aluknya Darsana dan dianggap juga dengan nama Kasyapa dan dianggap sebagai dewa resi. Nah, selanjutnya sumber pokok ajaran YCCK. Nah, sumber pokok ajaran YCCK adalah Kitab YCCK Sutra, buah tangan dari Resi Kanada. Dalam buku YCCK Sutra terdiri dari 10 bab. Nah, uraian permasalahan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut. Bab yang pertama yang berisikan tentang keseluruhan kelompok padarta atau kategori-kategori yang dapat dinyatakan. Nah, yang kedua, penetapan tentang benda-benda. Nah, yang ketiga, uraian tentang jiwa dan indera dalam. Yang keempat, uraian tentang badan dan bahan penyusunnya. Yang berikutnya, uraian tentang karma atau kegiatan. Nah, yang berikutnya, uraian tentang dharma atau kebijakan menurut kitab suci. Nah, berikutnya, uraian tentang sifat-sifat dan samawaya atau keterpaduan dan saling berhubungan. Nah, berikutnya uraian tentang wujud pengetahuan sumbernya. Nah, berikutnya uraian tentang pemahaman tertentu atau yang konkret. Yang terakhir, uraian tentang perbedaan jiwa. Nah, yang selanjutnya ada sistem filsafat YCCK. Nah, sistem filsafat YCCK ini muncul pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, sistem filsafat YCCK mengambil nama dari kitab Wisesa yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Nah, YCCK Sutra sering disebut dengan Padarta Dharma Sanghara atau kumpulan karakteristik kategori. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pokok YCCK. Nah, tujuan pokok YCCK ini bersifat metafisik. Nah, isi pokok ajarannya menerangkan tentang dharma, yaitu apa yang memberikan kesejahteraan di dalam dunia ini dan yang memberikan kelepasan yang menentukan. Nah, yang terakhir ada sutra pertama. Nah, sutra pertama ini berbunyi Yato Yudayane Sreyasa Siddhi Sadharma, yang artinya dharma adalah yang memuliakan dan memberikan kebaikan tertinggi atau moksa atau penghentian dari penderitaan. Selanjutnya yaitu materi mengenai pokok-pokok ajaran YCCK Darsana. Nah, di sini pokok-pokok ajarannya itu disebut dengan istilah Padarta. Apa sih itu yang dimaksud dengan Padarta? Nah, Padarta itu sendiri adalah permasalahan perbedaan di dalam filsafat.
Dimana istilah padarta itu berarti dapat dipikirkan disebut dengan arta dan juga dapat diberi nama, yaitu disebut dengan pada. Jadi semua hal yang dapat diamati, dilihat dan juga dapat diberi nama itu disebut dengan padarta. Nah, padarta di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bawe dan abawe. Di mana bawe ya artinya keberadaan, jadi semua hal yang memiliki faktor-faktor positif atau segala hal yang ada itu disebut dengan bawe. Nah, kemudian ada abawe yaitu ketidakadaan. Nah, di sini padarta dibagi lagi menjadi 7 kategori. Wah, banyak ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Kategori yang pertama yaitu drawya atau substansi. Jadi yang disebut dengan drawya atau substansi adalah kategori yang bebas dan tidak tergantung pada kategori yang lainnya. Bahkan drawya atau substansilah yang mendasari kategori-kategori yang lain. Tanpa adanya drawya atau substansi, kategori yang lainnya tidak dapat menjelmakan dirinya. Jadi di sini ada 9 jenis drawya atau substansi, yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Kemudian tambahannya itu kala atau waktu, ruang atau dis, roh atau jiwa, dan juga pikiran atau manas. Jadi ke-9 substansi tersebutlah yang bersama-sama membentuk alam semesta ini baik secara rohani dan jasmani. Kategori yang kedua yaitu kualitas atau guna, di mana guna atau kualitas merupakan suatu keadaan atau sifat-sifat dari suatu benda atau substansi itu sendiri. Di mana di sini ada 24 jenis guna atau kualitas. Beberapa di antaranya yaitu warna atau rupa, ada rasa, ada bau atau ganda, sentuhan atau sparsa, ada jumlah atau sakyam. Nah, di sini sejumlah 8 sifat yaitu budi atau jenana, ica, dwesa, suka, duka, dharma, adharma, dan prayatna itu merupakan milik dari roh. Sedangkan 16 lainnya merupakan milik dari substansi material. Ketiga, ada karma atau aktivitas. Karma mewakili berbagai jenis gerak atau movement yang berhubungan dengan unsur dan kualitas, namun juga realitas mandiri. Jadi tidak semua zat atau substansi dapat bergerak. Hanya substansi yang bersifat terbatas saja yang mampu bergerak dan juga mengubah tempat. Jadi di sini ada 5 macam gerak. Yang pertama utsapana, gerakan ke atas, awaksepana, gerakan ke bawah, akuncana, gerakan membengkok, prasarana, gerakan mengambang, dan juga gamana, gerakan menjauh atau mendekat. Yang keempat ada samanya atau universalia. Jadi di sini artinya bersifat umum yang menyangkut 2 permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi atau rendah, dan yang kedua adalah jenis kelamin atau spesies. Jadi benda-benda dari suatu golongan itu tentunya mempunyai suatu nama yang sama sebab mereka masih memiliki suatu sifat yang sama. Jadi sesungguhnya samanya atau sifat umum ini adalah kekal dan nyata, tetapi di dalamnya masih terdapat keterkaitan antara individu-individu yang lainnya. Dalam ajaran Vaisesika ada 3 jenis sifat umum, yaitu para yang tertinggi, apara yang terendah, dan para-para yang menengah. Yang kelima ada wisesa atau individualitas, di mana wisesa atau kekhususan yang merupakan milik dari 9 substansi dari kategori yang pertama yaitu drawya atau substansi yang kesemuanya memiliki perbedaan akhir yang kekal yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah juga yang menyebabkan darsana ini disebut dengan Vaisesika darsana, karena kategori wisesa ini dimaksudkan untuk menunjukkan karakter yang unik dari masing-masing substansi yang sebetulnya tidak dapat dibeda-bedakan. Jadi wisesa itu tidak terbagi-bagi dan juga bersifat abstrak. Yang keenam ada samawaya, yaitu hubungan niscaya ataupun pelekatan. Jadi Vaisesika ini menyatakan bahwa samawaya adalah hubungan yang kekal yang terdapat pada masing-masing bagian dari suatu benda yang disebabkan oleh adanya gerak, ada kualitas, sifat umum dari wujud yang terkecil dari benda itu sendiri.
Jadi di sini dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitasnya yang inherent. Jadi hubungan ini dapat dilihat bersifat sementara atau samyoga, atau permanen atau samawaya. Jadi samyoga ini adalah hubungan yang bersifat sementara, seperti contohnya antara sebuah buku dan juga tangan yang memegangnya. Hubungan itu akan selesai ketika buku dilepaskan dari tangannya. Nah, di sisi lain ada samawaya yang artinya sebuah hubungan yang tetap dan hanya berakhir ketika salah satu di antaranya atau keduanya dihancurkan. Kategori yang terakhir yaitu abawe yang merupakan penyangkalan, negasi, dan non-eksistensi. Kategori ini menunjukkan sebuah objek yang telah terurai dan larut ke dalam partikel subatomis terpisah melalui pelarutan universal atau maha pralaya dan ke dalam ketiadaan atau nothingness. Abawe dibagi menjadi 4, yaitu pragebawe yang merupakan ketidakadaan satu benda dari sebelumnya, kemudian dwamsebawe yang merupakan pemberhentian keberadaan, kemudian ada atyantebawe yang merupakan tidak adanya sifat benda pada benda-benda lainnya, kemudian yang terakhir anyanyebawe yang merupakan tidak adanya hubungan antara dua buah benda yang saling berbeda. Nah, yang selanjutnya ada epistemologi WICCK atau cara mendapatkan pengetahuan menurut WICCK Darsana. Nah, alat untuk mendapatkan pengetahuan atau cara untuk mendapatkan pengetahuan menurut WICCK Darsana hanya ada 2. Nah, yaitu dengan cara praktiyaksa pramana dan anumana pramana. Nah, cara yang pertama yaitu praktiyaksa pramana. Nah, cara praktiyaksa pramana adalah memberikan pengetahuan kepada kita mengenai sasaran yang dapat diamati menurut ketentuan dari sasaran itu masing-masing. Nah, yang kedua ada anumana pramana. Anumana berarti pengetahuan yang kemudian pengetahuan yang didapat dengan anumana adalah dengan melihat suatu tanda yang selalu memiliki hubungan dengan objek yang ditarik kesimpulannya atau satyana. Materi selanjutnya yaitu terciptanya alam semesta menurut WICCK Darsana. Nah, jadi terjadinya alam semesta menurut sistem filsafat WICCK masih memiliki kesamaan dengan ajaran Nyaya, yaitu gabungan dari atom-atom yang disebut catur buta yang terdiri dari tanah, air, cahaya, dan juga udara. Ditambah lagi dengan 5 substansi yang sifatnya universal yang terdiri dari akasa, ruang, waktu, jiwa, dan juga manas. Nah, jadi bagaimana cara penggabungannya? Yaitu dimulai dari 2 atom terlebih dahulu yang disebut dengan Dwianuka. Kemudian melahirkan 3 atom yang disebut Trianuka. Kemudian 3 atom ini saling menggabungkan dirinya dengan cara yang bermacam-macam. Maka terciptalah alam semesta dan juga beserta isinya. Jadi demikianlah kemahadahsyatan Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Lalu bagaimana apabila atom-atom dari catur buta itu terlepas satu sama lain, maka lenyaplah alam semesta dan juga beserta isinya. Nah, begitulah balik lagi ke dalam kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pandangan Tuhan menurut WICCK Darsana. Nah, WICCK menurut paham teistik artinya percaya dengan eksistensi Tuhan yang ia manifestasikan sebagai siwa atau iswara. Nah, kepercayaannya adalah bahwa formasi atau susunan alam ini merupakan hasil dari adrasta, yaitu kekuatan yang tak terlihat dari karma atau kegiatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai etika WICCK. Yang pertama, pandangan terhadap jiwa atau atman.
Nah, sesungguhnya Waisesika juga mencari Atman dan diri sejati dalam tubuh karena diyakini sebagai gabungan dari atom-atom catur buta. Nah, pikiran menurut filsafat Waisesika merupakan bersifat abstrak dan juga halus sehingga sulit untuk dipahami dan sering disebut dengan anu, di mana pikiran merupakan alat dari jiwa manusia untuk dapat merasakan berbagai macam perasaan, baik senang maupun susah, di mana ia ada di antara rasa dan juga bahaya rasa karena ia memiliki getaran-getaran kebahagiaan maupun kesusahan di dalam tubuh. Sedangkan Atma atau jiwa perorangan menurut sistem filsafat Waisesika ini berjumlah banyak dan juga bersifat kekal dan meliputi segala sesuatu yang merupakan bagian dari Brahman itu sendiri. Nah, keberadaan Atman ini hanya dapat dibuktikan melalui tubuh dan juga manas yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, Atman ini pada dasarnya itu suci dan dapat mengatasi segalanya. Nah, setelah Atman ini bersatu dengan badan jasmani, maka terjadilah berbagai kesedihan, penderitaan, kegembiraan maupun kesenangan. Nah, menurut sistem filsafat Waisesika dijelaskan sumber-sumber kesedihan atau klise yang bisa muncul dalam pikiran manusia. Yang pertama, awidya yang merupakan ketidaktahuan ataupun kebodohan. Kemudian kedua ada asmita di mana merupakan keangkuhan atau kesombongan. Kemudian ada raga yang merupakan keterikatan pada objek-objek duniawi. Kemudian ada dwesa yang merupakan rasa kebencian kepada orang lain. Dan yang terakhir merupakan abhiniwesa yang merupakan ketakutan dalam menghadapi penderitaan maupun kematian. Yang kedua, pandangan terhadap moksa. Moksa atau pembebasan adalah penghilangan absolut dari semua jenis penderitaan yang ada. Nah, di mana jiwa dipisahkan dari belenggu pikiran dan tubuh dan menyadari hakikat murninya. Nah, Waisesika berpegangan bahwa belenggu ini timbul karena adanya kebodohan dan juga ketidaktahuan itu sendiri, di mana pembebasan ini dapat dicapai dengan jalan memperoleh pengetahuan, karena dengan pengetahuan yang sempurna tentang kategori-kategori alam semesta yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai moksa. Nah, dijelaskan dalam filsafat Waisesika ada jalan untuk mencapai moksa itu sendiri. Yang pertama, melalui Jnana Tattva, yakni tentang pemahaman seseorang terhadap Atman yang sesungguhnya berbeda dengan badan jasmani, pikiran, dan juga indria. Yang kedua ada Srawana, yaitu jalan mencapai moksa karena sering mendengarkan kata-kata yang ada dalam kitab suci. Kemudian yang ketiga melalui Manana, yaitu melaksanakan di masyarakat apa yang didengar atau dibaca melalui perkataan, pikiran, dan juga perbuatan dengan cinta kasih sesama manusia. Nah, kemudian yang keempat melalui meditasi, yaitu pemfokusan pikiran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan dalam membuat materi Waisesika Darsana. Baik, sekian video presentasi kami mengenai materi Waisesika Darsana. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.